Shalom teman-teman sekalian, apa kabar? Firman Tuhan pada renungan hari ini di channel Favorable Sun akan berbicara mengenai sebenarnya apakah kesehatan tubuh kita ya itu merupakan prioritas dari Tuhan ya, atau dengan kata lain apakah Tuhan ya juga memperhatikan ya kesehatan tubuh kita di sana. Nah, untuk itu ya, dengarkan video ini. Jangan lupa subscribe, like, ya, komen atau share ya kalau video ini benar-benar memberikan manfaat buat teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya teman-teman sekalian ya untuk dapat notifikasi video-video ini dari saya berikutnya. Kita lihat video yang satu ini. Shalom teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar ya. Saya akan share teman-teman sekalian ya satu topik. Siapa tahu ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman sekalian, apalagi di masa-masa sekarang ini di mana saya juga melihat banyak sekali dari kita sangat khawatir ya terhadap kesehatan tubuh kita teman-teman sekalian. Nah, untuk itu ada 3 cerita ya yang mau saya bagikan untuk teman-teman sekalian pada hari ini ya, yaitu dari kitab Injil ya, di Matius, di Markus, dan di Lukas. Oke. Nah, untuk itu kita buka dulu ya kitab yang pertama, kitab Matius ya. Saya sarankan Anda buka Alkitab Anda, kitab Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 ya. Saya bacain teman-teman sekalian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Dan perempuan itu menjamah jumbai jubahnya, ya, jubah Yesus. Katanya dalam hatinya, kata si wanita, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan itu, serta Yesus berkata, teguhkan hatimu, hai perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, ini kisah yang pertama ya. Jadi kisah yang pertama ini Yesus lagi dikerumuni orang banyak ya. Anda bayangkan ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Anda bisa bayangkan ya betapa lemasnya ya tubuh dari perempuan tersebut. Ya, dia dikerumuni orang, Yesus dikerumuni orang, dia dengan dalam badan yang begitu lemas, ya dia berusaha ingin meminta pertolongan dari Yesus. Ya, ia berusaha menggapai Yesus ya. Dan dia percaya dan dia yakin bahwa dia nggak mungkin bisa ngomong heart to heart ya, one on one sama Yesus. Akhirnya dia beriman aja, nggak usah ngomong dah, gue pegang aja jubahnya, aku akan sembuh ya. Nah, itu kisah yang pertama ya. Dan apa jawaban Yesus? Katanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau ya. Nah, itu kisah yang pertama. Sekarang kita lihat kisah yang kedua di kitab Markus ya. Kita buka Markus 10 ya. Kita buka Markus 10 ya. Kita buka ayat 46 ya sampai 52 ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52 ya. Saya bacain ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong ya. Nah, ada seorang pengemis ya di orang banyak tersebut, namanya Bartimeus. Anak Timeus lagi duduk di pinggir jalan. Ketika si Bartimeus ini mendengar bahwa ada Yesus dari orang Nazaret, nah Bartimeus kan buta nih ya, dia pasti nggak bisa jalan ya, buta dia cuma bisa teriak, malah dia teriak sekencang-kencangnya,
Bayangin, orang banyak, Yesus lagi orang banyak, ya, orang banyak berbondong-bondong ingin ketemu Yesus dan dia buta. Ya, jalan juga pasti susah, makanya yang bisa dia lakukan adalah teriak. Tapi teriakan pun pasti nggak mungkin kecil. Yesus, Yesus nggak mungkin. Pasti dia teriak, Yesus tolong, ya kan? Karena dia cuma bisa teriak. Nah, mulailah ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang justru marah menegurnya ketika ya ia teriak itu ya supaya ia diam. Namun semakin ia ditegur, si Bartimeus semakin teriak. Wah, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Yesus di tengah hiruk pikuk yang banyak, Yesus dengar teriakan itu. Lalu Yesus berhenti ya dan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, waktu Yesus manggil orang banyak itu, Bartimeus, ya kuatin hati lu tuh Yesus manggil kamu tuh. Nah, apa yang Yesus ngomong? Ya, Yesus ngomong gini, apa yang kau kehendaki Bartimeus supaya aku perbuat bagimu? Nah, tentunya bagi orang buta, kalau diberikan pertanyaan itu, sakitnya dia apa? Sakitnya dia matanya buta, dia nggak bisa melihat. Apa yang paling diinginkan orang buta? Bisa melihat. Bukan uang, teman-teman sekalian. Makanya jawab si Bartimeus apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Aku mau melihat Tuhan Yesus, kata dia. Lalu kata apa jawab Yesus? Nah, ini jawaban Yesus. Bartimeus meminta, Tuhan, saya mau sembuh mata saya. Tuhan, saya mau bisa melihat. Lalu apa kata Yesus? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Wah, ya. Nah, sekarang kita lihat kisah yang ketiga dari kitab Lukas pasal 17, ya. Kita buka Lukas pasal 17, ya. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 19. Ini tentang ke-10 orang kusta. Waktu Yesus berjalan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta ya menemui dia. Ya, mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu orang kusta itu ya berdiri agak jauh sama Yesus, makanya ia harus teriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, nah, apa yang Yesus ngomong sama mereka? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, ya. Dan sementara mereka di tengah jalan, akhirnya mereka pergi menghampiri imam-imam, ya. Nah, ini yang menarik. Di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di tengah jalan, dalam perjalanan menuju imam, mereka sembuh. Lalu, satu dari mereka, 9-nya enggak hanya satu, ketika melihat bahwa mereka sembuh, ya balik, ya ketemu lagi Yesus, ya berteriak sambil ya sujud di bawah kaki Yesus. Mungkin dia udah sangat lelah, sakit kusta, ya sujud di bawah kaki Yesus, ya berteriak, ya mengucap syukur. Ya, satu orang itu adalah orang Samaria. Terus Yesus ngomong, teman kamu mana? Tadi bukannya ada 10 orang? Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Wow, Yesus tahu kan? Ya, 10 orang itu udah sembuh. Ya, karena Yesus yang nyembuhin mereka. Ya. Terus Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada kamu orang asing ini? Ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, Yesus berkata kepada orang Samaria yang sujud, orang Samaria yang bersyukur kepada Yesus, yang telah sembuh. Tapi Yesus masih ngomong ini. Apa kata Yesus? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, teman-teman sekalian, dari ketiga kisah tadi, ya, ada satu kesamaan kalau Anda perhatikan. Ya, pertama, masih ingat kisah
perempuan yang mengalami pendarahan, akhirnya disembuhkan oleh Yesus pendarahannya. Yang kedua, Bartimeus yang buta, ya akhirnya dia bisa melihat. Lalu yang ketiga, 10 orang kusta, di mana satu orang kusta datang kembali kepada Yesus mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus. Nah, dari ketiga peristiwa tadi ada satu kesamaan yang luar biasa kalau Anda perhatikan, yaitu jawaban Yesus setelah mereka sembuh. Apa jawaban Yesus kepada mereka? Ini dia. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahasa Inggrisnya dikatakan your faith has made you well. Ya, dikatakan dalam bahasa Inggris katanya your faith has made you well. Nah, teman-teman, ya, kalau Anda lihat ya di bahasa Ibraninya, ya, di bahasa aslinya, ya, ditulis di sini, ya, di bahasa Yunani, di Greek word-nya, ya, di bahasa Yunaninya, kata well, ya, ini ditulis sodezo, sodezo, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya save, ya, diselamatkan, ya. Artinya whole, ya, utuh, ya. Nah, Anda lihat teman-teman, ya, Yesus, ya, enggak berkata imanmu telah menyembuhkan engkau, tapi Yesus berkata imanmu telah membuat kamu utuh. Imanmu telah menyelamatkan kamu, kata Yesus. Your faith has made you safe. Ya, Yesus melihat iman mereka bergantung kepada kasih karunia. Ya, Yesus melihat iman mereka yang depend on kepada pribadinya, kepada Kristus Sang Penyembuh, kepada Kristus Sang Kasih Karunia. Ya, Yesus berkata kepada mereka, imanmu telah membuat kamu utuh, imanmu telah menyelamatkan kamu. Ya, Yesus tidak hanya berkata imanmu telah menyembuhkan kamu, tapi Yesus berkata lebih dari sembuh, teman-teman sekalian. Ini yang saya belajar, teman-teman. Ya, saya melihat bahwa bukan hanya sembuh secara fisik yang Yesus inginkan terjadi dalam diri kita. Ya, buat saya sih, menurut saya sangat simpel kali ya, Yesus menyembuhkan kita. Ya, banyak banget kisah di Alkitab yang bercerita Yesus menyembuhkan banyak orang. Tapi di kisah 3 ini, Yesus berkata, bukan hanya sembuh yang aku pengen sama kamu terjadi, tapi aku pengen kamu safe, aku pengen kamu whole, pengen kamu utuh, sembuh secara utuh. Sembuh dari fisik kamu, sembuh secara mental kejiwaan kamu, dan sembuh secara spirit kamu, yaitu kamu bisa berdamai dengan Bapa. Kamu diselamatkan karena kamu percaya kepada Aku, Sang Anugerah, Mesias, Juru Selamat yang hidup. Teman-teman sekalian, kalau hari-hari ini kita percaya, kita sangat khawatir ya tentang kondisi fisik kita. Ya, beberapa orang, kadang juga saya jadi paranoid, teman-teman. Ya, kemana-mana, ini kotor, ini kotor, ini kotor. Wah, jadi stres lama-lama. Ya, Anda bayangkan kalau kita lihat berita sosial media tiap hari, itu bawaannya jadi stres, teman-teman, jadi paranoid. Ya, nggak boleh megang ini, nggak boleh megang ini. Yang betul sekali, kita harus menjaga kesehatan kita harus hati-hati. Tapi yang terjadi dalam hati saya, kadang saya jadi paranoid. Bersyukur Tuhan mengingatkan saya akan kisah ini, teman-teman. Ya, kita harus menjaga diri kita, ya, lebih bersih tentunya. Tapi yang lebih perlu sekarang adalah kita harus sadar, teman-teman, bahwa bagi Yesus bukan hanya kesehatan fisik yang Dia concern sama kita. Dia peduli sama kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan, bahkan lebih dari itu. Dia peduli kesehatan rohani kita, kesehatan roh kita. Itu yang lebih penting buat Yesus. Ya, yaitu supaya kita bisa berdamai dengan Dia, berdamai dengan Bapa, bisa hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga nanti.
Ya, dia ingin kita mengalami penebusan, kita ingin diselamatkan. Ya, karena dia tahu tanpa dirinya kita akan binasa. Ya, kita akan binasa karena dosa kita. Jadi, waktu Yesus melihat perempuan itu, waktu Yesus melihat orang buta itu, waktu Yesus melihat orang kusta itu, bagi Yesus yang memberikan yang lebih dahsyat bukan hanya kesembuhan, tetapi Ia memberikan keselamatan. Ya, bukan hanya sembuh teman-teman, tapi selamat di surga nanti. Ya, bagi Yesus teman-teman, ya, hidup kita ini di bumi, ya, itu adalah bagaimana ya kita bisa membawa berita anugerah ini kepada banyak orang. Ya, sangat simpel bagi Yesus untuk menyembuhkan teman-teman sekalian. Tapi Yesus ingin yang lebih dari itu. Ya, ingin kamu diselamatkan. Hari ini saya mau sampaikan kepada Anda bahwa di dalam Kristus Ia begitu peduli, bukan hanya soal kesehatan fisik kita teman-teman, tapi di dalam Kristus Ia mau menyelamatkan diri kita. Marilah kita untuk tidak khawatir di masa-masa sekarang ini yang begitu berita tentang virus merajalela. Ya, kita begitu concern, begitu khawatir terhadap kesehatan kita. Saya dorong teman-teman, Kristus Sang Anugerah. Ya, bukan hanya peduli sama kesehatan kita, bahkan Ia lebih peduli jauh dari itu, yaitu Ia peduli kepada keselamatan roh kita, keselamatan jiwa kita teman-teman sekalian. Ya, di dalam Kristus ada kesembuhan. Di dalam Kristus ada keselamatan. Untuk itu teman-teman, bagi Anda yang sudah percaya Kristus, saran saya, marilah kita seperti ya satu orang dari 10 orang yang sakit kusta tadi. Kita datang kepada Dia. Kita bersyukur kepada Bapa yang memberikan anugerah dan kesehatan dan kesembuhan dan keselamatan buat kita. Ya, marilah fokus kita untuk memberitakan berita anugerah ini di tengah kepanikan, di tengah ketakutan. Banyak orang sekarang takut membutuhkan berita keselamatan dari anugerah, dari Yesus itu sendiri. Dan bagi Anda yang belum pernah ya mengetahui siapa itu Yesus, hari ini saya mau katakan Dia adalah juru selamat yang ingin menebus Anda. Ya, untuk Anda bisa selamat nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, saya mengundang Anda untuk bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi Anda yang belum mengenalnya secara pribadi. Kalau Anda mau, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, malam ini saya berdoa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya pribadi. Masuk ke dalam hati saya, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman sekalian, ya, marilah kita terus bertumbuh di dalam anugerah Kristus, ya, dan ikuti terus video-video di channel Favorable Son ini. Jangan lupa like, berikan komen atau share kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, ya, jangan lupa klik tombol loncengnya kalau Anda mau mendapatkan notif dari setiap saya upload video-video yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya.